salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman, saya Mujtali Fatul Azizia dari Prodi Hukum Pidana Islam dengan NIM 0501013118. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen saya, yaitu Bapak Syamsuri MHI sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana Islam. Dari video beliau dapat kita tangkap 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu, bagaimanakah pendapat Anda mengenai hak asasi manusia dan hukuman mati? Sebelum pada inti jawabannya, kita harus mengerti dahulu apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu. John Locke mendefinisikan bahwasanya hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap individu yang melekat sejak lahir dan tidak bisa dihilangkan. Yang kedua, menurut Peter, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap hak dasar yang dimiliki setiap individu untuk mengembangkan dirinya, dan hak tersebut bersifat mutlak. Yang ketiga, menurut Austin Riley, bahwasanya hak asasi manusia adalah ruang kebebasan yang diatur dalam konstitusi dan pelaksanaannya sudah dijamin oleh pemerintah. Maka dari itu, hak asasi manusia sendiri di Indonesia diatur dalam pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Selain dalam undang-undang, hak asasi manusia juga diatur dalam DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam pasal 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, serta keselamatan setiap individu. Hal tersebut dapat dijadikan bahwasanya hak asasi manusia sangat begitu penting sehingga diatur dalam Deklarasi Universal. Dan yang saya jelaskan tadi itu adalah sisi dari hukum positifnya. Lalu bagaimana sih sudut pandang atau perspektif dari Al-Quran sendiri sebagai sumber hukum Islam? Dapat kita saksikan atau dapat kita dapati dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 bahwasanya setiap orang yang menghidupi orang lain maka ia dianggap sebagai menghidupi seluruh umat, dan sebaliknya setiap orang yang membunuh satu orang bisa dianggap sebagai membunuh satu umat. Baik dalam perspektif Al-Quran maupun perspektif hukum positif dapat kita lihat bahwasanya hak asasi manusia sangat begitu penting. Maka dari itu kita sebagai umat Islam dan warga negara Indonesia juga harus menjunjung tinggi hak asasi manusia itu sendiri. Lalu bagaimana sih kaitannya dengan hukuman mati? Dalam hukum positif sendiri, hal tersebut sudah ditentang keras bahwasanya ada hukuman mati itu ditiadakan karena hal tersebut menentang adanya hak asasi manusia. Karena tujuan hak asasi manusia sendiri adalah melindungi nyawa seseorang, sedangkan hukuman mati adalah menghilangkan nyawa seseorang. Namun dalam perspektif hukum Islam sebaliknya, ada berbagai aspek atau berbagai perspektif yang tidak bisa dihilangkan hukuman mati itu sendiri, seperti hukuman mati dalam pembunuhan dan perbuatan zina. Dalam hukum Islam, hukum pidana Islam, bahwasanya menurut saya sendiri hal tersebut sangat relevan karena tidak semua hukuman itu bisa dianggap hukuman mati, hanya hukuman bagi kejahatan yang tidak bisa ditoleransi seperti tadi pembunuhan dan perlakuan zina. Bagaimana jika sudut pandang kita dibalikan? Apakah membunuh orang itu tidak melanggar hak asasi manusia? Maka dari itu hukum pidana Islam mencetuskan bahwasanya nyawa harus dibayar dengan nyawa. Dan menurut saya sendiri hak asasi manusia dengan hukuman mati dalam perspektif hukum pidana Islam sudah sangat relevan karena itu tadi nyawa harus dibayar dengan nyawa. Itu tadi penjelasan saya mengenai soal nomor 1. Kita beralih ke soal nomor 2, yaitu apa sih perbedaan hukuman mati dari jarimah hudud, jarimah qisas, dan jarimah ta'zir. Kita harus mengerti dahulu apa sih jarimah hudud itu. Jarimah hudud yang berarti jamak dari bahasa Arab, yang jamaknya dari kata had yang berarti batasan, dapat diartikan bahwasanya secara terminologis jarimah hudud adalah hukuman yang sudah ditetapkan Allah, baik pelaksanaannya maupun hukumannya, dan tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dibatalkan oleh setiap individu maupun kelompok. Dapat kita saksikan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 33 bahwasanya
Barang siapa yang memerangi Allah dan Rasulnya serta membuat kerusakan di muka bumi, maka hukumannya adalah disalib atau hukuman mati, atau dipotong tangan dan kakinya secara silang. Dapat kita saksikan bahwasanya ayat tersebut sudah hukuman dari Allah dan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, baik individu maupun kelompok. Maka dari itu, itulah yang membuat pembeda dari jarimah hudud dan jarimah lainnya. Jarimah qisas adalah jarimah yang hukumannya sudah ditetapkan Allah, namun di sini manusia sendiri memiliki hak atas hukuman tersebut. Maka dari itu, jarimah qisas sendiri bisa diartikan dengan hukuman yang setimpal. Misalkan jika kita membunuh orang lain, maka hukumannya harus dibunuh. Jika kita melukai orang lain, maka kita harus dilukai. Terkait membunuh orang lain, jarimah qisas sendiri, jika sang keluarga korban memaafkan, maka jarimah qisas ini bisa hukuman mati ini bisa digantikan dengan diat seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 178 dan 179. Sedangkan jarimah ta'zir adalah jarimah yang di dalamnya tidak ada ketentuan atau syariat Islam. Jadi Allah maupun syariat sendiri tidak menentukan hukuman tersebut, maka hukuman tersebut bisa dilimpahkan atau dialihkan haknya kepada negara atau pemerintah. Jadi yang menjadi perbedaan pokok antara ketiga jarimah tersebut dalam hukuman mati, yang pertama, jarimah hudud adalah hak Allah sepenuhnya. Jadi baik itu hukuman mati maupun hukuman apapun, hanya Allah yang bisa membatalkan. Individu maupun kelompok tidak bisa membatalkan. Sedangkan jarimah qisas adalah masih memiliki hak manusia. Jadi sang manusia bisa membatalkan hukuman tersebut jika keluarga korban memaafkan dan membayar diat. Dan sedangkan jarimah ta'zir adalah jarimah yang haknya dibebankan kepada pemerintah atau negara. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 3, yaitu apa sih perbedaan dari zina muhsan dan jarimah qadzaf. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dan perempuan, di mana orang tersebut sudah memiliki suami maupun istri. Jadi hukuman dari zina muhsan adalah dicambuk sampai 100 kali dan dirajam sampai meninggal. Adapun beberapa ulama menyebutkan bahwasanya hukumannya tidak usah dicambuk dan langsung dirajam sampai meninggal. Sedangkan jarimah qadzaf adalah suatu perbuatan menuduh orang lain berzina padahal orang tersebut sudah terbukti secara sah tidak melakukan hal tersebut. Maka dari itu, jarimah qadzaf dapat dihukumi deras sebanyak 80 kali dan kesaksiannya tidak dibenarkan seperti yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 4-5. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.